Selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti baik kan? Perkenalkan, nama saya Loayu Devi Lastari. Saya bersekolah di SD Negeri 4 Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari tempat kelahiran saya, yaitu Buleleng, dengan judul Asal Muasal Buleleng. Yuk dengarkan dengan baik. Alkisah, Sri Bagening adalah pengusaha Bali dengan didampingi permaisuri yang bernama Nilopasa. Nilopasa berasal dari desa Panji dan masih keturunan Kiai Pasa Gobleng. Mereka memiliki seorang anak yang bernama I Gede Pasekan. I Gede Pasekan tumbuh sebagai pemuda yang dekat dengan rakyatnya. Hampir setiap hari ia pergi ke sejumlah tempat untuk bertemu dengan rakyatnya. Suatu ketika, I Gede Pasekan berusia 20 tahun, Raja Sri Bagening memerintahkannya untuk pergi ke desa Panji. Dengan alasan desa Panji adalah tempat kelahiran ibunya. Raja Sri Bagening memberi 2 pusaka pada anak laki-lakinya itu, yaitu keris Ki Baru, semeng, dan tombak tujung tutur. I Gede Pasekan berangkat seorang diri ke desa Panji. Ia berjalan kaki berhari-hari. Suatu ketika, ia beristirahat di bawah pohon hingga tertidur. Saat tertidur, ada sosok raksasa yang mengawasinya dan membawanya. I Gede Pasekan bangun dan terkejut berada di pundak raksasa. Namun, I Gede Pasekan tidak takut dan bertanya pada sosok raksasa yang membawanya. Sementara itu, raksasa diam dan terus berjalan. I Gede Pasekan dibawa ke puncak bukit. Dari bukit terlihat gunung di sebelah selatan dan laut di sebelah utara. Raksasa berkata pada I Gede Pasekan bahwa wilayah utara sampai selatan kelak akan menjadi wilayah kekuasaan I Gede Pasekan. Hahaha! Apa yang telah engkau lihat akan menjadi wilayah kekuasaanmu, bisik makhluk gaib itu. Setelah itu raksasa menghilang. I Gede Pasekan melanjutkan perjalanan ke desa Panji. Sesampainya di desa tersebut, I Gede Pasekan berjalan-jalan ke pantai dan menemukan kapal kandas di antara batu karang. Tiba-tiba ada seseorang yang meminta tolong pada I Gede Pasekan. Ternyata orang itu adalah nahkoda kapal yang kandas itu. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, apa ada yang tahu apa itu nahkoda? Yap, betul sekali. Nahkoda itu adalah orang yang mengemudi kapal. Nahkoda itu meminta tolong untuk membebaskan kapalnya karena penumpangnya terjebak di dalam kapal. Ia bercerita bahwa dirinya telah meminta tolong, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Sang nahkoda menawarkan separuh hartanya jika I Gede Pasekan bisa membantunya.
IGD pasukan menyanggupi untuk membantu sang nahkoda kapal kandas itu. Kemudian IGD pasukan duduk bersila menatap ke arah kapal yang kandas itu. Tak berapa lama kemudian, angin kencang datang, menghembus dan membawa ombak ke arah kapal. Akhirnya, kapal itu terbebas dari batu karang. IGD pasukan menjadi orang yang sangat kaya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Semakin lama, wilayah kekuasaan IGD pasukan semakin luas. Kemudian, ia membangun istana di tengah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah itu diberi nama Kerajaan Buleleng dan istana yang diberi nama Singaraja. Nah, itu tadi akhir cerita asal muasal Buleleng. Kira-kira pesan moral apa yang kita ambil dari cerita tadi? Meskipun IGD pasukan keturunan bangsawan, namun ia tidak membatasi diri dalam berteman. IGD pasukan juga anak yang patuh pada orang tua. Ilmu yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, namun digunakan untuk menolong seseorang. Saya berharap teman-teman dan juga dewan juri seperti itu, menolong tanpa memandang siapa mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian dan terima kasih le. Om Santi 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 Om.